Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala tujuannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari berbagai penjuru alam, dalam rahmat beserta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah saudaraku, kali ini saya akan mengijazahkan sebuah keilmuan unik di Minangkabau, keilmuan keramat yang dipakai dulu oleh para alim ulama Minangkabau, para guru-guru Minangkabau, para orang-orang karomah yang ada di Minangkabau. Ini berawal dari saya kembali kemarin itu dari salah satu tempat beliau ikan banyak. Beliau ikan banyak ini adalah sebuah panggilan kehormatan buat seorang alim ulama yang masa dulunya beliau sangat luar biasa dan meninggalkan sebuah bukti keberadaan bahwa beliau itu ada, yaitu sebuah sungai yang ikannya sampai sekarang tidak bisa ditangkap, ikannya sampai sekarang tidak bisa diambil, karena beliau dulunya berniat suatu masa ikan itu untuk membangun sebuah masjid. Tadi keilmuan ini namanya ilmu udua, ya, dimana ketika sesuatu sungai, suatu kali, suatu ladang, ketika dikasih udua tersebut, maka apapun yang ada di dalam sungai itu, yang ada di dalam kali itu, yang ada di dalam ladang itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipakai. Ketika dipakai maka akan timbul berbagai mudarat dari pemakaian itu, kecuali ketika uduanya atau media yang dijadikan sebagai pagar goib itu dikeluarkan dari tempat tersebut. Jadi sekarang berawal dari kisah beliau ikan banyak ini, saya ingin mengupas tentang ilmu udua ini, ilmu keramat bumi Minangkabau, ya. Baiklah saudaraku, silakan kalau mau dicatat atau dipahami saja. Ilmu udua memiliki atau memakai media. Adapun medianya yaitu telur ayam cimani atau telur ayam yang bulunya, kakinya, lidahnya, bahkan darahnya hitam atau disebut ayam hitam oleh orang Minang, dan ayam cimani yang mungkin kita tahu dari berbagai berita atau berbagai cerita orang. Telur ayam hitam ini ditambahkan media lain yaitu sarang laba-laba, ya, sarang laba-laba yang nanti dibaluri ke telur ayam tadi, dimana telur ayam hitam tadi diambil sarang laba-laba, maka telur itu kayak memakai benang gitu, memakai benang menutup semua telur ayam tadi. Dan itu harus disediakan 4 buah telur ayam hitam, 4 buah telur ayam cimani, dan keempat-empatnya bakal ditutup dari sarang laba-laba yang telah disediakan. Setelah media itu terjadi, ya, apa yang harus dibacakan, ya, apa yang harus dibacakan biar media itu ketika ditanam di suatu tempat, ditanam di sebuah sungai, ladang atau segala macamnya, isi sungai itu baik berupa ikan, isi ladang itu baik berupa tumbuhan tidak bisa diambil lagi dan menjadi sesuatu sungai yang keramat, ya. Dan itu dalam video ini kita lihat itu ikan-ikan yang bertebaran ini, itu ikan keramat, ikan
yang sampai sekarang nggak bisa diambil, kecuali nanti suatu masa masyarakat di sini tahu di mana terletaknya U2 yang pernah ditanam oleh beliau ikan banyak. Ya, kita lanjut. Jadi setelah telur tadi disediakan, setiap telur dibacakan Al-Fatihah 444 kali, ya. Setiap telur dibacakan Al-Fatihah 444 kali. Dan semua telur seperti itu kan. Setelah dibacakan Al-Fatihah sebanyak itu, si orang yang akan nanam, ya, yang akan nanam U2 di suatu daerah tersebut, ya, harus berkeliling, mengelilingi wilayah itu sambil baca Al-Fatihah, ya. Mengelilingi daerah yang mau diudu itu sambil baca Al-Fatihah, dan tidak boleh berhenti hingga penanaman setiap sudutnya selesai. Jadi umpama dimulai dari sudut kiri dulu, digali sambil baca Al-Fatihah dengan suara yang halus, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, begitu seterusnya, ditanam satu, dan Al-Fatihah tetap dibaca sampai sudut kedua, sampai sudut ketiga, dan sudut keempat tetap baca Al-Fatihah. Jadi selama menanam setiap sudut telur yang udah dibalur sama sarang laba-laba tadi, kita seorang pemasang U2 nggak boleh berhenti membaca Al-Fatihah. Jadi seorang pemasang U2 tersebut harus memberitahu ke ahli waris atau orang terdekat di mana posisi-posisi U2 itu dipasang. Karena banyak sekarang kita lihat di Bumi Minang, baik Pasaman, Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Solok Selatan, dan segala macamnya, itu masih banyak tempat yang dikasih U2, baik berupa ikan atau ladang, yang tidak bisa diambil sampai sekarang. Hingga suatu masa semoga nantinya bakal lahirlah atau datang sebuah isyarat, baik dalam mimpi atau dalam segala macamnya, di mana U2 itu terpasang dan bisa diambil kembali dan bisa dibongkar kembali, dan ikan larangan atau kayu pohon-pohon larangan yang udah ada U2-nya bisa dimanfaatkan sesuai pernyataan para beliau-beliau tersebut. Hari ini salam hormat saya buat semua saudaraku di Minangkabau dimanapun berada, dan takzimku buat beliau ikan banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin Allahumma. Saya Raja Murad Pak Alam. Salam satu batin satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.